itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Musa marah, bahkan Musa murka. Katakan oleh Alkitab dalam Ulangan 9 ayat 17. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu. Kulemparkan dari kedua tanganku. Kupecahkan di depan matamu. Wow, bukankah itu berisikan tulisan tangan Tuhan sendiri? Bukankah itu kudus? Bukankah itu tindakan emosional Musa yang adalah dosa besar? Mari kita lihat lebih dekat latar belakangnya. Ulangan 9 ayat yang ke-16 katakan, lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini dia penyebabnya. Ada penyimpangan besar, kemurtadan besar, pengkhianatan besar. Bayangkan saudara, baru saja orang Israel melihat kasih Tuhan yang telah menyertai mereka. Baru saja mereka melihat kuasa Tuhan yang mendatangkan 10 malapetaka besar terhadap Mesir untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Baru saja mereka melihat dan merasakan air laut yang terbelah dua untuk menyelamatkan mereka dari serangan tentara Mesir. Baru saja mereka melihat dan menikmati mana, rotinya malaikat, kata mereka, turun dari sorga dan memuaskan mereka dari kelaparan dan banyak lagi. Dan sekarang mereka menyembah bersama-sama patung anak lembu emas. Itu adalah penyebab Musa sangat murka. Dan saudara, ternyata di dalam menghancurkan kedua loh batu yang kudus itu, Musa tidak berdosa. Kenapa? Karena ketika itu, Musa sedang menunjukkan bahwa dengan penyembahan berhala itu, mereka telah membatalkan ikatan perjanjian dengan Tuhan. Hancurnya kedua loh batu itu menandakan bahwa Tuhan juga telah membatalkan ikatan perjanjiannya. Dan dua loh batu itu tidak ada gunanya lagi. Umat Tuhan segera akan kehilangan segala kasih, kuasa, perlindungan, pertolongan, dan berkat-berkat Tuhan yang sangat besar. Ini sangat membahayakan kehidupan mereka. Saudara, ketika mencapakan kedua loh batu itu, bukan Musa yang melakukannya, tetapi Tuhan. Emosi amarah Musa adalah secercah emosi kemarahan Tuhan. Karena di ayat 14, sebelum Musa melihat sendiri kemurtadan besar itu, Tuhan yang telah melihat dan Tuhan berkata kepada Musa, biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Jadi saudara, amarah Musa adalah amarah Tuhan. Emosi Musa adalah secercah emosi Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa. Perhatikan saudara, hubungan kita dengan sesama seringkali hancur oleh karena luapan emosi yang salah. Ekspresi emosi yang menyimpang, bahkan pernyataan emosi yang jahat. Kita emosional kepada istri, suami, ayah, ibu, rekan kerja, rekan gereja, pemimpin. Tetapi emosi kita, apakah itu kasar ataupun lembut, seringkali salah, menyimpang. Belajarlah dari Musa. Musa di dalam amarahnya meluapkan emosi ilahi. Musa juga di dalam kasihnya ketika meminta Tuhan mengampuni Israel dan gantinya menghapuskan namanya dari buku kehidupan. Musa juga meluapkan emosi ilahi. Saudara, mari kita selaraskan hati kita dengan Tuhan. Miliki Tuhan di dalam hati kita. Nah, apa artinya bersunat hati? Itu artinya jadikan hati kita milik Tuhan saja. Jangan ada yang lain. Jangan ada kuasa yang lain. Jangan ada idaman yang lain. Jangan ada kekayaan yang lain. Jangan ada kasih sayang yang lain. Jangan ada rencana yang lain. Jangan ada tokoh yang lain siapapun di hati kita. Biarlah Tuhan saja yang berkuasa di hati kita senantiasa, setiap hari, dan selama-lamanya. Itu keren.